Berterima kasih kepada Tuhan di mana 6 hari bekerja kita telah lalui, tiba pada Sabat hari ini, tanggal 24 Juli 2021, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa dalam hati dan pikiran mengundang Roh Kudus. Berdoa dimulai. Kita memuji Tuhan dari lagu Sion edisi lengkap nomor 345, Oh Hari Perhentian. 345. Sebagai doa buka diminta kesediaan Pak Nangari Sembiring. Baiklah, kita tunduk kepala. Tuhan Bapa kami dalam sorga,
Terima kasih Tuhan karena kesempatan kami hari ini masih bisa bertemu lagi untuk memuliakan, mengingat hari Sabat Tuhan sebagai tanda di antara kami dengan Tuhan. Biarlah Tuhan acara yang kami sudah rencanakan ini akan berjalan dengan baik sehingga dapat memperkuat iman kami, penurutan kami kepada Tuhan. Banyak yang kami mintakan Tuhan, tapi terlebih dahulu ampuni dosa kami yang begitu banyak, supaya jangan terhalang permintaan kami dari Tuhan. Inilah permintaan kami Tuhan, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pak Pendeta, pemazmur mengatakan biarlah semua yang bernapas memuji nama Tuhan. Waktu ini kita akan mendengarkan lagu pujian dari PHD Bastian Pandiangan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Terima kasih atas lagu pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Duyun Sembiring. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, selamat sahabat bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Saudara Sebastian yang sudah memberikan lagu pujian Waktu Tuhan yang terbaik ya. Jadi dalam kehidupan kita ada banyak rencana, banyak bahkan sesuatu tidak seperti kita harapkan terjadi, tetapi oleh iman kita percaya
Ya, ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengaturkan, dan apa yang menjadi rencana Tuhan tentu itu yang terbaik. Ya, Tuhan memiliki waktunya sendiri dan waktu Tuhan yang terbaik. Itu kita boleh senantiasa belajar untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada akal budi kita, tidak bergantung kepada apa yang kita lihat, atau tidak bergantung kepada keadaan baik atau keadaan menguntungkan. Tetapi dalam segala keadaan, Tuhan yang mengendalikan. Dan itulah yang terbaik bagi kita. Baik, malam ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya mohon share screen. Judul pembahasan kita pada malam hari ini dari Kisah Pengharapan. Pasal bab yang ke-11 berjudul kemurtatan. Kemurtatan. Udah nampak? Udah kelihatan? Sudah, Pendeta. Iya, kemurtatan. Alkitab, Tuhan Yesus sendiri meramalkan akan terjadi sebuah peristiwa kemurtatan, ya. Jadi ini wajib kita waspadai atau kita mempelajarinya, memperhatikannya, karena itu adalah perkataan Yesus sendiri. Apa arti kemurtatan? Kalau kita berbicara murtad, kalau orang belum pernah mengenal kebenaran atau tidak ada kesempatan untuk mengetahui kebenaran, maka mereka tidak bisa kita katakan murtad. Tetapi ketika orang telah mengenal kebenaran, bahkan ketika pada masa tertentu mereka bersukacita di dalam kebenaran itu, ya, mengimani akan kebenaran itu, tetapi seiring berjalan waktu mereka mulai meragukannya, ya, mulai meragukannya, atau mereka mendapatkan kesempatan untuk mengetahui kebenaran, tetapi mereka mengeraskan hati, ya, itu juga murtad. Mereka lebih memilih jalan kesesatan, ya, daripada jalan yang lurus kebenaran. Nah, itu adalah definisi dari kemurtatan itu sendiri. Baik, mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, Matius 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu lihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Ya. Jadi Yesus telah mengatakan sebuah kebenaran, peristiwa yang akan terjadi di depan, menubuatkan akan kehancuran Yerusalem, dan itu terjadi, ya, terjadi digenapi pada tahun 70. Artinya bahwa firman Tuhan itu pasti, ya dan amin, pasti adalah lebih mudah adalah lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik, satu iota pun dari firman Tuhan itu gagal. Artinya kita harus mempercayai firman Tuhan sepenuhnya. Hanya itu penuntun kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran, tidak di dalam kesesatan atau kemurtatan. Lebih jauh ayat ini mengatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi. Bila manakah kehancuran Yerusalem itu akan terjadi. Jadi di sini ada dua nubuatan yang sekaligus, ya, dipertanyakan oleh murid, dan jawaban Yesus juga memberikan jawaban dari nubuatan ganda yang akan terjadi ke depan, yaitu kehancuran Yerusalem merupakan satu miniatur dari
kehancuran bumi ini, yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawaban Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi inilah yang harus kita waspadai, yaitu penyesatan. Penyesatan ini boleh terjadi kepada setiap orang, kepada siapa saja, kepada Anda dan saya. Hanya kecuali kita berlandaskan kepada firman Tuhan, ya, batu karang Yesus Kristus, maka kita berada di dalam lindungan Tuhan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sesuai dengan judul firman Tuhan pada malam hari ini, kemurtatan. Kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika 2, apa definisi sesat, ya, kesesatan, ya, yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius 24 ayat 4 ini. Kalau kita baca dalam surat Paulus yang kedua, ya, 2 Tesalonika 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Jadi Allah mendatangkan kesesatan, artinya Allah mengizinkan kesesatan itu terjadi bagi mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi penyesatan yang dimaksud Yesus di sini adalah akan adanya tipu daya, ya, akan adanya dusta, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Jadi kita dikatakan sesat bila mana kita mempercayai sesuatu yang lain selain daripada kebenaran. Karena sesuatu yang lain selain daripada kebenaran adalah dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Supaya dihukum orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Jadi definisi sesat di sana, Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka mempercayai dusta. Mereka tidak percaya kebenaran. Mereka menyukai kejahatan. Sesuatu yang bukan kebenaran di mata Tuhan adalah sebuah kejahatan, ya, sebuah kejahatan. Sering sekali kita berpikir, kejahatan apa yang saya buat? Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri, saya tidak berzina, saya saya menghormati ayah dan ibu, saya menguduskan hari Sabat, ya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tidak melakukan sesuatu kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, maka Alkitab mengatakan itu adalah sebuah kejahatan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Ya, artinya pada hari terakhir ini berbicara akhir zaman. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa pada akhir zaman akan ada orang-orang yang yakin, ya, dengan dirinya bahwa mereka berjalan di jalan Tuhan. Mereka melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya. Sehingga mereka dengan yakin mengatakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Mungkin tidak tidak dilampirkan, ya, semuanya. Mungkin kita akan mengatakan, bukankah saya melakukannya demi nama Tuhan, bukankah saya mengasihi Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang mereka lakukan? Jelas dalam ayat 21 tadi,
bahwa kejahatan yang mereka lakukan adalah kejahatan tidak melakukan kehendak Bapa. Ya. Jadi waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Lah penyesatan itu sendirilah ketika kita berpikir apa yang kita lakukan itu adalah benar tetapi sesungguhnya tidak benar. Maka apa yang menjadi standar ukuran yang harus kita pakai dalam kebenaran kita adalah Kristus Yesus yang teladan kita dan firman-Nya. Dan kita sebagai gereja, ya umat Tuhan, gereja Masih Pen hari ke-7, kita memiliki ada petunjuk-petunjuk Tuhan khusus kepada umatnya pada akhir zaman di mana penipuan setan semakin dilipat gandakan, yaitu roh nubuat. Karena roh nubuat itu sendiri selalu senantiasa berpadanan dengan firman Tuhan, Alkitab itu sendiri. Roh nubuat tidak sekali-kali menggantikan daripada apa? Alkitab. Jadi biarlah kita senantiasa dituntun oleh terang kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Dan terang roh nubuat yang Tuhan berikan kepada umatnya pada akhir zaman. Karena di situ akan dinyatakan secara gamblang akan tipu daya iblis pada akhir zaman. Matius 24 ayat 24. Apa yang membuat penyesatan itu adalah akan ada Mesias palsu. Mesias palsu artinya ini adalah bukan semata-mata orang-orang di jalanan mengaku saya Yesus. Mungkin kita anggap mereka gila, itu tidak akan pernah menyesatkan kita. Ketika datang orang ke gereja kita lalu dia berdiri di mimbar dan mengatakan bahwa dia diutus oleh Tuhan atau dia seorang Mesias atau dia seorang nabi, ya mungkin itu mustahil dapat menyesatkan dunia. Kalau menyesatkan pribadi-pribadi ya sah-sah saja. Tetapi dikatakan di sini Mesias palsu, mereka akan muncul di panggung politik dunia sebagai penyelamat, sebagai pemberi solusi. Orang-orang yang berpengaruh pada zaman ini, orang-orang yang memberikan dampak kemanusiaan, ya, dan dia didengar oleh dunia, dan mereka disesatkan karena perkataan mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat. Mengadakan tanda dahsyat bukan diadakan di Samosir atau diadakan di Siantar atau di Medan. Ya, itu tidak terpengaruh di tempat yang lain, tetapi mereka akan mengadakan sebuah tanda-tanda yang dahsyat, ya, bagi di hadapan bangsa-bangsa. Mereka memberikan solusi-solusi, mujizat-mujizat. Mujizat menyembuhkan penyakit sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan. Jadi memang tujuannya adalah penyesatan. Ya. Dan penyesatan itu akan terjadi, itulah yang disebut dengan kemurtatan. Pada akhirnya orang akan menyangkal Tuhan itu sendiri, atau orang yang mengaku percaya sekalipun akan menyangkal firman Tuhan yang jelas, ya, menyangkal, meragukan firman Tuhan yang jelas dan hidup di dalam pelanggaran. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, ya. Demikian nasihat dari Yesus, ya, kepada murid-muridnya, pada umatnya sepanjang sejarah akan peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Ya, ini adalah nasihat Rasul Paulus, ya. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Janganlah kamu memberikan dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun, ya. Jadi kembali Rasul Paulus mengatakan, menasihatkan umat-umat Tuhan, ini berbicara tentang kedatangan Yesus kedua kali. Jangan kita menjadi lekas bingung, jangan kita menjadi gelisah, ya, oleh pemberitaan atau apapun itu, tetapi ketahuilah, ya, dikatakan dalam nasihat ini, jangan
memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jadi apa yang harus kita waspadai adalah penyesatan tadi. Ya, penyesatanlah yang akan mengakibatkan kemurtatan. Sebab sebelum hari itu dikatakan hari apa? Menjelang kedatangan Yesus kedua kali, ini berbicara tentang kedatangan Yesus, haruslah datang dahulu murtad. Jadi kemurtatan pada akhir zaman sudah dinubuatkan. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, Yesus katakan. Jadi harus ada dulu murtad. Kalau belum ada murtad, Yesus tidak akan pernah datang. Artinya Tuhan tahu bagaimana setan akan melipatkan usahanya, dan Tuhan tahu bagaimana setan akan berhasil karena umat manusia ya tidak mencintai kebenaran. Jadi tidak bisa salah, tidak bisa tidak. Saya boleh katakan adalah satu kepastian, dan Yesus yang memastikan, firman Tuhan yang memastikan, orang yang tidak mencintai kebenaran akan disesatkan. Jadi menjadi pertanyaan, apakah kita mencintai kebenaran? Apa itu kebenaran? Definisi kebenaran sederhana. Akulah jalan kebenaran, Yesus. Berapa cinta kita kepada Yesus, berapa kita mengasihi Yesus. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Seberapa kita mencintai firman Tuhan. Ada banyak para syuhada, martir, mati hanya oleh karena membaca Alkitab, mati hanya oleh karena menerjemahkan Alkitab. Jerome, John Huss, Martin Luther, dan banyak lagi. Mati hanya karena menerjemahkan Alkitab. Mati ditangkap ya umat-umat Tuhan pada masa-masa yang lalu oleh karena ada Alkitab dalam rumah mereka dan membacanya. Ya, tetapi iblis tahu, ya mungkin dengan cara-cara seperti itu iblis kehilangan banyak tawanannya karena banyak yang bertobat. Darah-darah orang martir itu menjadi benih kebenaran. Pada hari ini apa yang dilakukan adalah penyesatan, memurtadkan dengan cara kompromi. Ya, kompromi. Banyak umat-umat Tuhan yang mengaku percaya, pada akhirnya mereka akan kompromi akan kebenaran, sehingga seperti Matius tadi katakan, bukan setiap orang berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukankah saya bernubuat? Bukan saya mengusir setan? Bukan saya ber-KKR? Bukankah saya mengajar demi nama-Mu Tuhan? Ya, bukankah saya menginjil? Tetapi mereka tidak melakukan kebenaran, ya, tidak melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Harus datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Saya rasa nggak perlu saya pertegas ini, kita mengetahui ya bahwa ini akan menandai kemurtatan itu, yaitu akan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, manusia durhaka yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, ya. Dan Matius pasal 24 mengatakan, ya, ayat 15, Yesus sendiri mengatakan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, hendaklah para pembaca memperhatikannya. Jadi hendaklah para pembaca. Jadi Yesus sendiri mengamarkan supaya umat-umat Tuhan ya tidak menghitung ya waktu, tahun atau tanggal akan kedatangan Yesus karena tidak pernah dikatakan, tetapi kita boleh melihat tanda atau peristiwa. Hendaklah pembaca memperhatikannya apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Kita harus memperhatikan ya. Kapan pembinasa keji berdiri di tempat kudus? Firman Tuhan mengatakan bila mana manusia menyatakan dirinya ya menyatakan dirinya sebagai yang kuasa ya menggantikan Allah di bumi ini. Karena disebut juga dia meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, dia mengambil tempat atau kedudukan Allah itu sendiri. Ya, secara jelas Daniel pasal 7 ayat 25 mengatakan dia menghujat, menganiaya dan mengubah
waktu dan hukum. Lebih lanjut, Tesalonika mengatakan tentang pendurhaka ini. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Ya, jadi akan ada rupa perbuatan-perbuatan ajaib. Apa bentuknya? Ketika kita akan melihatnya, kita akan mengetahuinya. Sebelum itu terjadi, mungkin kita masih menduga-duga. Tetapi ketika kita melihat sebuah peristiwa-peristiwa, keajaiban-keajaiban, ya, keajaiban-keajaiban dunia, keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh manusia, maka itu adalah merupakan satu petanda. Ya, dia melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Artinya mujizat palsu berarti tidak benar-benar tidak benar-benar nyata. Hanyalah sebuah tipu daya adanya. Ya, mujizatnya itu tidak benar-benar, atau kesembuhan itu misalnya kesembuhan itu tidak benar-benar kesembuhan sejati. Ya, itu tidak benar-benar kesembuhan sejati, tapi itu adalah kesembuhan, betul adalah kesembuhan, tetapi kesembuhan semu. Boleh saja memberikan kebaikan secara fisik, tetapi membinasakan secara rohani, ya, membinasakan roh kebenaran. Dengan rupa tipu-tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi apa yang dapat menyelamatkan kita satu-satunya adalah ketika kita menerima dan mengasihi kebenaran. Ayat ini mempertegas bahwa memang ketika kita tidak menerima dan mengasihi kebenaran, kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus, tidak membaca firman-Nya, ya, dengan sungguh-sungguh, maka rupa-rupa tipu daya jahat itu akan menyesatkan kita, ya, dan akan menuntun kita kepada kebinasaan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, karena mereka, ya, percaya akan dusta. Jadi kalau kita baca dalam Wahyu, ya mungkin ada di slide berikutnya nanti, ya, dalam Wahyu pasal berapa itu, bahwa pendusta tidak masuk surga, ya, pendusta tidak masuk surga, demikian juga orang yang percaya dusta. Namun saya mau tanda kutip, dusta dalam arti bukan berarti, ya, walaupun itu juga dusta dan itu tidak baik adanya, tidak boleh adanya. Mungkin orang katakan, pinjamlah uangmu. Oh, saya nggak punya uang. Padahal punya uang. Ya, itu dusta, tapi bukan dusta-dusta seperti itu. Misalnya ada orang meminta, adakah buku kamu, saya mau pinjam. Oh, kita bilang tidak ada, padahal ada. Ya, itu adalah kebiasaan yang akan membangun sifat kepribadian karakter kita, sehingga kita akan lebih mudah ditipu atau mempercayai hal-hal yang dusta atau hidup di dalam dusta, ya, hidup di dalam ketidakbenaran. Tetapi dusta yang dimaksud ini adalah tentu dusta yang, ya, yang memalsukan firman Tuhan atau meragukan firman Tuhan itu sendiri. Ya, itulah dusta yang akan menyesatkan bangsa-bangsa. Baik. Sebagai kesimpulan, ya, Yesus sudah mengamarkan kita akan penyesatan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan engkau. Jadi pada akhir zaman, ya, akan ada penyesatan, maka kita harus, ya, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mencintai kebenaran, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya. Di dalam kemenangan akhir, Yesus mengatakan kepada kita, Yesus memandang kepada generasi terakhir manusia dan melihat dunia dalam penipuan yang sama dengan yang menyebabkan kebinasaan Yerusalem. Ya, jadi kebinasaan Yerusalem adalah miniatur akan kebinasaan dunia pada akhir zaman. Dosa besar apa orang Yahudi lakukan pada waktu kebinasaan Yerusalem adalah penolakan akan Kristus. Ya, penolakan akan Yesus sebagai putra Allah, ya, sebagai Mesias, juru selamat, penghapus dosa. Dosa besar dunia Kristen ialah penolakannya pada hukum Allah. Adalah dasar pemerintahannya di surga maupun di dunia. Ajaran-ajaran Tuhan akan direndahkan
dan dihinakan mereka yang berada di dalam tawanan dosa, yang menjadi budak setan. Apa yang menyebabkan kita menjadi budak setan adalah ketika kita menolak akan ajaran Tuhan. Ketika ajaran Tuhan akan direndahkan dan dihinakan. Ketika umat manusia memilih mengambil sebuah sikap untuk menolak akan hukum Allah. Mereka akan menolak mendengarkan perkataan kebenaran. Mereka berada dalam kebutaan yang mengerikan, kegilaan yang aneh. Jadi kemurtatan, penyesatan yang akan terjadi pada akhir zaman, Yesus menggambarkannya dalam kemenangan akhir ini adalah orang-orang yang menolak mendengarkan perkataan kebenaran. Dan mereka dalam kebutaan yang mengerikan. Artinya kebutaan yang mengerikan artinya sesuatu yang jelas, sesuatu yang terang benderang, mereka menyangkalnya. Kegilaan yang aneh, mereka disebut sesuatu kegilaan yang aneh. Apakah itu? Lebih jauh, Roh Nubuat mengatakan ketika patung binatang itu ditegakkan dan dunia dituntut untuk menyembah ya patung binatang itu. Ya, kapan kemurtatan itu mencapai puncaknya? Kapan akan murka Allah itu akan cawan murka Allah itu akan penuh, yaitu ketika undang-undang hari Minggu, ketika hukum Allah direndahkan dan hukum manusia ditinggikan. Ketika itulah ya kemurtatan itu mencapai puncaknya, klimaksnya. Dan biarlah kita umat-umat Tuhan yang telah mendapatkan petunjuk dan amaran yang jelas dari Alkitab dan Roh Nubuat, biarlah kita tetap setia ya, mengasihi Yesus, mengasihi kebenarnya, dan tetap hidup seturut dengan akan perintah, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pendeta, di mana pada pelajaran sahabat hari ini bab 11 yang berjudul kemurtatan. Baiklah, ini menjadi renungan buat kita yang telah mengenal kebenaran. Jangan sampai kita murtad di luar daripada kebenaran ini. Baik, bila mana Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian mempunyai pertanyaan atau tambahan, boleh dipersilakan. Waktu inilah saatnya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada, berarti sudah jelas firman yang telah disampaikan oleh pendeta. Kita akan memuji Tuhan dari buku Lagu Sion edisi lengkap nomor 159, Tak Lama Lagi Masuk Surga.
Doa tutup Pendeta Sembiring. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan pada hari Sabat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih dan berkat-Mu telah jaga lindungi peliharakan hidup kami sepanjang hari bekerja kami sampai pada hari Sabat yang kudus ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah apa yang kami telah dengarkan Tuhan, biarlah kami boleh memberikan hati, pikiran kami akan nasihat amaran dari Yesus sendiri kepada para murid-Nya, kepada para umat-umat Tuhan sepanjang generasi Tuhan, bahwa iblis dengan segala tipu daya yang Tuhan hendak menyesatkan akan umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh terjaga dan kami senantiasa berlindung di dalam kasih-Mu Tuhan, percaya tetap kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan kebenaran kami, teguh di dalam iman, dan percaya akan firman-Mu. Bapa di sorga, biarlah firman-Mu itu menjadi terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Bapa di sorga, khusus kami berdoa pada malam hari ini, kami mohon akan curahan Roh-Mu yang kudus, memberikan damai, iman, sukacita bagi kami Tuhan, terkhusus kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Biarlah hari Sabat ini menjadi hari sukacita, hari kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami berdoa kepada orang tua kami, Ibu Nyonya Peginting Tuhan yang masih berbaring di rumah sakit. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah ibu kami Tuhan, mengangkat dari dalam tubuhnya penderitaan dalam menanggung sakit penyakit. Bila mana Tuhan berkehendak, biarlah dia boleh sembuh. Namun kami serahkan semua ke dalam rencana dan kehendak-Mu yang terbaik ya Tuhan. Jadilah bagi ibu kami ini, namun biarlah dia tidak menderita di dalam sakit penyakitnya. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara kami, tua jemaat kami Bapak Ibu Barat dan Ibu yang sedang isolasi mandiri. Kami berdoa Tuhan, Tuhanlah yang memberkati, memberikan malam tidur yang indah pada malam hari Sabat ini Tuhan. Kekuatannya akan dipulihkan, besok hari dia akan lebih baik, lebih sehat, dan pada akhirnya dia pulih, sehat sempurna Tuhan, kembali melayani dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain juga Tuhan, yang kami tidak sebutkan satu persatu. Bila mana mereka dalam keadaan sakit, biarlah kesembuhan menjadi bagian mereka pada hari Sabat-Mu yang kudus ini. Jaga lindungi kami, umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap dalam lindungan-Mu. Jauhkan kami dari mara dan bahaya. Virus COVID yang sedang mewabah Tuhan, biarlah luput daripada kami, daripada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan karena mendengar dan menjawab doa kami. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Terima kasih juga kepada tamu-tamu kami yang telah mengikuti kebaktian ini. Waktu ini kami persilahkan kepada Pak Turangan bila mana ada informasi yang mau disampaikan, dipersilakan.